Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para jamaah hadirin hadirat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan hari ini kita bisa kembali bertemu muka dalam Facebook yang ditayangkan oleh Al-Ustaz Saiful Anwar. Mudah-mudahan pertemuan kita melalui medsos ini Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, sehingga kita bisa diberikan kemampuan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh serta ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Safwatallah. Isfa' lana ya Habibana. Isfa' lana ya Habibana. Isfa' lana ya Habibana fi hajatina. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad wabtah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad wabtah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad wabtah minal khairi kulla mughlaq. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di penghujung daripada bulan Syawal. Insya Allah esok ya kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Kemudian setelah Zulqa'dah kita masuk bulan Zulhijjah. Ini 3 bulan termasuk ya adalah mikot zamani buat orang yang melaksanakan ibadah haji. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan al-hajju ashhurum ma'lumat. Sehingga dari ayat ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada waktunya. Nah, kapan mulai kita melaksanakan ibadah haji? Nah, waktunya saat ini. Di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, dan di 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Nah, untuk itulah makanya pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang kebetulan banyak saudara-saudara kita yang saat ini akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini menjadi nilai ibadah. Allah akan terus memberikan taufik dan hidayahnya buat kita, sehingga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kebetulan punya niat di tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah, dan ini ilmu yang akan kita bawa dalam rangka kita mau melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Para hadirin hadirat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tata cara pelaksanaan ibadah haji ini bisa kita simpulkan menjadi 3 macam. Ada yang kita sebut dengan haji ifrad, ada haji tamattu, dan ada juga haji qiron. Nah, ini perlu kita pahami supaya pada saat kita berangkat ibadah haji ini kita termasuk haji yang mana? Apakah kita mau melaksanakan ibadah haji ifrad, apa ibadah haji tamattu, atau ibadah haji qiron. Sehingga nanti ketika kita pulang, ya saat jamaah bertanya, saudara kita bertanya,
Ya, sahabat-sahabat kita bertanya, Bapak, Ibu melaksanakan hajinya haji apa? Sehingga nanti kita bisa jawab. Dengan cara apa kita menjawabnya? Tentunya dengan cara ilmu yang kita sudah miliki. Jangan sampai ketika kita ditanya hajinya haji apa? Haji ifrad apa haji tamattu? Jangan kita jawab haji sama orang-orang. Nah, ini jangan sampai. Ya, sehingga kita punya dasar. Oh, ini saya melaksanakan ibadah haji ifrad. Oh, ini saya melaksanakan haji tamattu. Oh, saya melaksanakan haji qiran. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji harus kita tahu ilmunya. Nah, para pemirsa yang dimulakan Allah, haji ifrad itu apa? Haji ifrad itu adalah ya haji ketika orang melaksanakan ihram haji, kemudian setelah seluruh amalan haji selesai, baru dilanjutkan dengan melaksanakan ihram umroh dari tanah halal. Jadi dia sampai ke Mekah, maka dia langsung niat untuk melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Selesai ibadah haji, baru nanti dia mau melaksanakan ibadah umroh. Nah, tata cara ifrad ini lebih utama kebanding daripada haji tamattu atau haji qiran. Apabila ihram umrohnya dilakukan di tahun yang sama. Nah, ada lagi yang namanya haji tamattu. Kalau haji tamattu melaksanakan ihram umroh, kemudian setelah merampungkan seluruh amalan umroh, dilanjutkan dengan melaksanakan ihram haji. Nah, ini biasanya kebanyakan kita sebagai jamaah haji Indonesia. Rata-rata jamaah haji Indonesia baik gelombang pertama maupun gelombang kedua itu melaksanakannya haji tamattu. Jadi mereka sampai di sana ya niatnya niat umroh terlebih dahulu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Jadi saya niat ihram umroh. Ya, nah, selesai melaksanakan ibadah umroh, dia tawaf, kemudian dia sa'i, habis sa'i kemudian dia tahallul, dia cukur. Nah, itu namanya udah selesai ibadah umrohnya. Tinggal nanti dia nunggu pada tanggal 8 bulan Zulhijjah, siap-siap dia memakai pakaian ihram, niat ihram dari pondok atau dari hotelnya masing-masing. Baru diniat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Saya niat ya ihram haji karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru dia menuju ya padang Arafah. Dia wukuf di padang Arafah. Kemudian selesai wukuf dia ya mabit di Muzdalifah. Kemudian setelah di mabit di Muzdalifah, dia nanti ya melontar Jumratul Aqobah. Setelah melontar Jumratul Aqobah, dia tahallul awal, tahallul yang pertama. Nah, kemudian baru kemudian dia kembali lagi apakah mau tawaf ibadah langsung ke Mekah atau dia mau mabit terlebih dahulu di Mina. Nah, selesai ya di mabit di Mina, ya baik dia mau bikin ya napar awal maupun napar sani. Kemudian dia baru berangkat ke Mekah. Dia melaksanakan tawaf ibadah serta sa'i. Lalu selesailah dia udah tahallul sani. Nah, itu namanya haji tamattu. Jadi dia bikin umroh terlebih dahulu. Kemudian nanti di tanggal 8 baru ihram haji. Selesai hajinya. Nah, itu dia dikatakan haji tamattu. Nah, untuk haji tamattu ini ya orang tersebut dikenakan bayar dam, yaitu memotong 1 ekor kambing. Nah, yang ketiga itu namanya haji qiran. Haji qiran itu adalah melaksanakan ihram haji dan ihram umroh secara bersamaan pada bulan-bulan haji. Nah, itu yang dikatakan qiran, jadi bersamaan. Dia bikin ihram haji bersamaan dengan dia buat ihram umroh. Biasanya ini para petugas-petugas haji yang memang waktunya begitu sempit. Ya, maka mereka kadang-kadang bikin haji qiran. Jadi kesimpulannya dari 3 macam haji tadi, haji ifrad, haji tamattu maupun haji qiran, nah itu yang terbaik adalah haji ifrad. Namun memang haji ifrad ini agak susah.
buat kita jamaah haji Indonesia yang memang sudah ya datang ke Mekah atau ke Madinah lebih dahulu, itu memang agak berat kalau bikin haji ifrad. Makanya kita lebih banyak memilih haji tamattu. Tamattu itu kan artinya seneng-seneng. Jadi kita dianjurkan untuk bikin haji tamattu. Kenapa? Karena haji ifrad lebih berat. Larangannya begitu banyak. Dikhawatirkan kalau dia ya melaksanakan haji ifrad tidak kuat dan tidak mampu. Kecuali bagi jamaah-jamaah yang sudah berada ya di akhir-akhir. Udah tanggal 8, udah tanggal 7, tanggal 5. Itu baru. Kalau tanggal 1 saja kita sudah ngambil ya ihram haji masih berat. Karena sampai 10 hari kita menggunakan pakaian ihram dan banyak larangan-larangannya. Makanya disarankan bagi jamaah haji Indonesia kita buat haji tamattu. Walaupun nanti ada dendanya, ada damnya. Yaitu dengan menyembelih 1 ekor kambing. Nah begitu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang saya akan jelaskan tahapan pelaksanaan haji tamattu bagi jamaah haji Indonesia gelombang pertama. Itu bagaimana? Biasanya bagi jamaah haji Indonesia gelombang pertama kalau dia mau bikin atau membuat haji tamattu, berarti dia akan berangkat menuju Madinah terlebih dahulu. Ya, jadi karena ini termasuk apa? Termasuk gelombang pertama. Dia lebih banyak ya ibadah di Masjid Nabawi terlebih dahulu. Jadi mungkin dari Indonesia ya langsung bisa ke Jeddah, dari Jeddah ke Madinah atau juga nanti langsung ke Madinah. Ya, dari Madinah 8 hari ya dia memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Ada yang mengartikan selama dia di Masjid Nabawi dia memperbanyak sholat berjamaah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh usahakan berjamaah. Kalau dia 8 hari berarti ya selama 40 waktu usahakan berjamaah. Nah 40 waktu itu bahasa Arabnya arba'in. Nah makanya jamaah haji Indonesia biasanya selama 8 hari di kota Madinah itu dia membuat arba'in. Artinya ikut sholat berjamaah di awal waktu bersama imam masjid ya Nabawi secara berjamaah. Nah karena 1 hari 5 waktu, kalau 8 hari berarti 8 dikali 5 itu sama dengan 40 waktu. Nah 40 itu bahasa Arabnya arba'in. Di samping itu juga nanti dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Seperti ibadah di Raudhah, sholat sunnah minimal 2 rakaat di Raudhah. Dia baca doa. Kemudian ziarah ke makam Rasulullah. Kemudian dia ziarah ke makam Baqi. Ziarah ke syuhada Uhud. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa dikunjungi nanti di sekitar kota Madinah. Intinya 8 hari bagi jamaah-jamaah yang memang masuk dalam gelombang pertama menuju kota Madinah, perbanyak ibadah di kota Madinah. Karena kata Nabi, orang-orang yang ibadah di Masjid Nabawi itu akan dilipat gandakan pahalanya 1 berbanding 1000. Ya, itu cukup besar, 1 berbanding 1000. Nah kemudian para pemirsa, setelah kita 8 hari di Madinah, kemudian nanti kita siap-siap untuk berangkat ke Mekah. Nah bagaimana caranya? Ya persiapan perjalanan dari Madinah ini. Ya, jadi dari Madinah kemudian mau menuju Mekah. Ya, kemudian nanti dia berhenti di Bir Ali. Ngambil mikot di Bir Ali. Niatnya niat umroh karena mau bikin haji tamattu. Ya, jadi nanti sudah menggunakan pakaian ihram, sudah bersih-bersih. Ya, kemudian sudah berwudu, dia sholat sunnah ihram 2 rakaat. Selesai sholat sunnah ihram 2 rakaat,
ya nanti diyakinkan bahwa pakaian ihram sudah terpakai, semua larangan-larangannya udah mulai ditinggalkan. Begitu bagi yang perempuan sudah pakai pakaian ihram, ya semuanya sudah siap. Nah baru di situ dia niat ihram umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Nah kemudian dia kembali naik ke bis, kemudian menuju Mekah. Sampai di Mekah, lalu dia siap-siap untuk melaksanakan yaitu tawaf plus sa'i dan tahallul. Ya, jadi setelah dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul, maka selesailah ibadah umrohnya. Nah, karena memang waktu haji masih cukup lama, nunggu tanggal 8, tanggal 9 bulan Zulhijjah, berarti hari-hari tersebut gunakan untuk banyak-banyak ibadah di Masjidil Haram di Mekah. Apakah dengan menambah ya umroh kembali, umroh kedua, umroh ketiga dan seterusnya. Apakah dengan banyak-banyak iktikaf di Masjidil Haram, sholat sunnah di Masjidil Haram, bahkan sholat qada di Masjidil Haram, baca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Itu pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena cukup lama ya nunggu sampai tanggal 8 bulan Zulhijjah. Nah setelah diperbanyak dengan ibadah-ibadah sambil menunggu tanggal 8 bulan Zulhijjah dengan kegiatan-kegiatan seperti memperbanyak umroh ataupun dia buat program khatmul Quran di Masjid Haram, ya sholat sunnah, sholat qada. Nah nanti masuklah tanggal 8 baru siap-siap untuk mau bikin ihram haji. Nah tanggal 8 udah siap, ya biasanya siang hari. Ya, kalau siang hari udah siap, nah insya Allah ya nanti ya kita sudah mandi, ya pokoknya ya sunnah-sunnah yang dianjurkan pada saat kita mau ihram udah dikerjakan semuanya. Nah kemudian barulah ya kita niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Kemudian selesai kita naik ke bis, kita menuju Padang Arafah. Ya, kita menuju Padang Arafah. Kemudian ngapain di Padang Arafah? Nunggu ya sampai tanggal 9. Kemungkinan Bapak Ibu sampai di malam hari belum tanggal 9. Nah, itu istirahat dulu dah. Nah, besok ya setelah tergelincir matahari barulah kita siap-siap untuk wukuf di Padang Arafah yang merupakan inti daripada kita melaksanakan haji. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Mulainya kapan? Dari tergelincir matahari. Sholat zuhur biasanya kita qashar jamak. Sholat zuhur 2 rakaat, selesai langsung kita sholat asar 2 rakaat. Namanya qashar iya jamak. Selesai nanti kita baca wirid-wirid, zikir-zikir. Terus kalau bisa perpanjang sampai maghrib. Ya, kalau bisa kata Nabi di Padang Arafah itu pada saat lagi wukuf, pertama banyakin baca kalimat-kalimat yang baik-baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa 100 kali. Kemudian baca surah Al-Ikhlas 100 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca salawat Ibrahimiyah sebanyak 100 kali juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu para ulama menganjurkan kalau bisa baca 100 kali. Nah, setelah kita wukuf, kita banyak-banyak membaca zikir, nanti maghrib kita siap-siap menuju Muzdalifah. Kalau memang ya kita masih ada waktu, sholat maghrib dan isya kita jamak takdim. Ya maghrib 3 rakaat, nanti
Ya, isyanya kalau kita mau qashar 2 rakaat. Kalau kita mau tamam jamak saja berarti 4 rakaat. Selesai baru kita berangkat menuju ya Muzdalifah. Nah, ngapain di Muzdalifah? Mabit istilahnya. Mabit di Muzdalifah. Itu mulai hitungan mabit kalau udah di atas jam 12. Jam 12, jam 1, jam 2 dini hari. Kalau baru jam 10, jam 11 belum mabit namanya. Jadi kita harus menunggu sampai jam 12, jam 1, bahkan jam 2. Kita mabit di sana, kemudian kita ambil batu, nggak usah banyak-banyak. Ya 7 butir batu yang kita persiapkan untuk melontar Jumratul Aqabah di Mina. Nah kemudian setelah mabit di Muzdalifah, kira-kira jam 2, jam 3 kita berangkat lagi menuju Mina. Ya, ngapain di Mina? Nanti kita mau melontar Jumratul Aqabah. Tolong ya Bapak Ibu diingat. Nanti tanggal 10 ya kita sudah berada di Mina. Kemudian ada satu kewajiban yang harus kita laksanakan, melontar Jumratul Aqabah. Yaitu kita udah siapkan batu 7, kita lempar satu-satu ya sampai 7 kali di Jamroh Aqabah. Nah selesai Jamratul Aqabah ngapain kita? Halku. Artinya kita cukur, kita gunting rambut. Nah itu istilahnya tahallul awal. Nah kalau kita udah tahallul awal, udah halak, berarti kita udah boleh menggunakan pakaian-pakaian biasa. Jadi pakaian ihram kita ganti dengan pakaian berjahit, udah boleh. Yang perempuan juga seperti itu. Hanya yang dilarang melakukan hubungan suami istri. Ya, jadi setelah tahallul awal itu semua yang dilarang dalam keadaan ihram udah dibolehkan. Kecuali hanya satu, yaitu tidak boleh melakukan hubungan suami istri karena belum tahallul sani. Nah kalau udah tahallul sani baru nanti boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi yang lain-lain udah boleh. Pakai wangi-wangian udah boleh. Ya, gunting rambut sudah boleh. Gunting kuku sudah boleh. Karena udah tahallul awal. Nah kemudian nanti ada kewajiban kita lagi. Namanya mabit di Mina. Disertakan siang harinya melontar Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Masing-masing 7 batu. Jadi malam harinya kita mabit, kita nginep di tanggal 11 tuh kita bermalam di Mina. Kemudian nanti siang harinya kita melontar. Melontar di tanggal 11. Ya seperti itu. Pertama Jumratul Aqabah 7 batu. Habis Jumratul Aqabah Jumratul Wusta 7 batu. Kemudian Jumratul Aqabah 7 batu. Jadi 7, 7, 7. Berarti ada 21 batu yang kita siapkan pada tanggal 11 di hari tasyrik. Kemudian malam 12-nya kita nginep lagi mabit di Mina. Nah besoknya siang harinya kita kembali lagi melontar. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Masing-masing 7 batu, 7 batu, 7 batu. Ya. Nah kalau kita udah di tanggal 12 kita mau langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah dibolehkan. Itu namanya napar awal. Kalau seandainya kita ingin perpanjang lagi, oh saya mau mabit lagi 1 malam lagi. Berarti tanggal 13 masih di Mina. Nah itu boleh juga. Mabit di Mina malam 13, besoknya melontar lagi. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Berarti siapkan lagi 21 batu. Nah selesai baru nanti berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah. Ini disebut dengan napar sani. Ingat ya Bapak, Ibu. Jadi ada napar awal, ada napar sani. Kalau napar awal berarti kita mabit hanya 2 malam saja. Di 11 dan di 12. Kita melaksanakan jumrohnya hanya 2 hari saja. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah 21, 21. Ya, jadi 42 batu. Tapi kalau kita pengen sampai napar sani, berarti kita tambah 1 malam lagi, melontar 1 kali lagi. Berarti 21 batu, 21 batu, 21 batu, yang 42 tambah lagi ya 21 batu lagi. Ya, nah seperti itu. Nanti baru kita kembali ke Mekah. Ini namanya napar sani. Terus mana yang lebih bagus? Bikin napar awal apa bikin napar sani? Sama saja. Di dalam Al-Quran Allah katakan mau yang pertama boleh, mau yang kedua boleh. Tidak ada bedanya. Sama saja.
tergantung keinginan kita mau bikin nafar awal ataupun mau bikin nafar sani, itu tidak ada masalah. Nah, kalau kita udah selesai mabit di Mina, sudah melontar Jumratul Wusta, Jumratul Uqah, baik dalam nafar awal maupun nafar sani, kalau udah selesai baru kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah plus sa'i. Nah, setelah itu selesailah ibadah haji kita. Karena dengan dilaksanakannya tawaf ifadah plus sa'i, maka otomatis semua rangkaian rukun-rukun haji udah kita laksanakan. Nah, makanya udah masuk tahallul sani. Maka selesailah ibadah hajinya. Itulah yang dikerjakan rata-rata oleh jamaah haji Indonesia. Karena bikin hajinya haji tamattu. Nah, mudah-mudahan para bapak, para ibu, para saudara yang sudah ya mungkin punya niat kuat untuk melaksanakan ibadah haji, ya kita mau bikin haji tamattu seperti itu. Ya, jadi insya Allah apa-apa yang kita laksanakan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya jangan dilupakan kalau kita bikin haji tamattu, kita punya denda, harus membayar dam, yaitu menyembelih 1 ekor kambing yang memang udah kita siapkan. Ya, kita siapkan, bisa kita serahkan kepada pengurus. Ya, kita niat dah husnuzon, mudah-mudahan udah disembelihkan. Atau kita mau beli sendiri, nanti kita bisa lihat binatangnya. Ya, itu adalah ya salah satu yang harus kita laksanakan. Karena memang kita melaksanakan ibadah hajinya haji tamattu. Saya kira ini kali Bapak, Ibu, Saudara. Ya, terkait tentang haji ifrad. Ya, karena memang kita nggak buat haji ifrad, saya nggak menjelaskannya. Haji qiran juga tidak. Hanya kita tahu saja ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Mudah-mudahan apa yang ya kita sudah niatkan ini dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil ilmi narqa wa bil jahli nasqa. Wassalamu ala man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.